Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, praktikan kelas RC. Jadi hari ini kita akan lanjutkan praktikum kita yang mana kemarin belum selesai. Kemarin terakhir kita ada di bagian ini ya, mengatur faktor untuk variabel kategoris. Yang mana di sini kita baru membuat data-data yang ada pada data mahasiswa di sini itu menjadi faktor-faktor gitu. Yang kemarin banyak errornya. Nah, untuk melihat apakah dia error atau tidak, itu coba teman-teman cek di samping kanan sini, apakah faktor-faktor yang sudah kita coding di sini itu muncul di kanan atas sini. Yang mana di sini bisa kita lihat kalau di punya saya ini sudah muncul semua. Bisa kita lihat juga ya di sini kita ada faktor kampusnya dari mana aja, fakultas, prodi, jenis kelamin, semester, uang saku, kendaraan utama, jenis tempat tinggal dan jenis tempat tinggal. Lalu selanjutnya kita bakalan lanjutin lagi untuk praktikumnya. Kemarin kita sudah sampai di sini yang codingan panjang ini hanya untuk memfaktorkan, dan setelah dia sudah menjadi faktor sendiri, langkah selanjutnya adalah kita mengubah variabel-variabel yang memang sudah kita faktorkan tadi itu menjadi sesuai dengan jenisnya masing-masing. Yang mana di sini jenis kelamin dan tingkat semester itu jenis kelamin, kendaraan utama, dan jenis tempat tinggal itu kalau kita sesuaikan dengan jenis variabel kemarin itu masuknya kategori yang jenisnya adalah nominal. Lalu untuk tingkat semester dan uang saku itu jenisnya adalah ordinal. Jadi kita dengan codingan ini berusaha untuk menyesuaikan jenis-jenis tiap variabelnya. Oke, silahkan diketikkan saja berikut hasilnya. Di mana di sini kita bisa run untuk melihat hasilnya apakah sudah berubah atau belum menjadi nominal dan ordinal. Itu teman-teman bisa pakai codingan yang ada di bawahnya, yaitu menggunakan glimpse. Di glimpse ini kita akan ditunjukkan gitu ya, jenis-jenis data kita itu apakah sudah berubah atau belum. Yang mana di sini kita lihat jenis kelamin, kampus itu sudah berubah jadi faktor, ada fakultas dan prodi juga sudah jadi faktor, dan di sini tingkat semester dan uang saku itu udah berubah jadi ordinal. Oke, kita lanjut ke pembuatan tabel silang, yang mana di sini pembuatan tabel silang adalah salah satu langkah yang perlu teman-teman lakukan untuk melakukan analisis korelasi gitu ya untuk variabel nominal dan ordinal. Hal pertama yang kita lakukan adalah bisa masukkan codingan yang ini dulu untuk membuat tabel silang antar variabelnya. Kita bisa run, yang mana tadi sudah saya run ya, dan bakalan muncul tabel silang seperti ini. Dari codingan ini kita membuat tabel silang antara variabel tempat tinggal dengan variabel kendaraan utamanya. Yang mana di sini kita bisa lihat berapa orang yang jumlahnya yang tinggal di asrama dan kendaraan utamanya adalah berjalan kaki, berapa yang kos bersama dan dia berjalan kaki, dan seterusnya beserta persentasenya masing-masing. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya ini tadi hasilnya yang tadi ya, sama. Selanjutnya adalah di sini kita bakalan melihat sebenarnya hal yang sama ini ya dengan yang tadi. Kita coba run aja. Ini bisa teman-teman ketik, ada di bagian modul, yang mana kalau kita run kode yang ini itu bakalan muncul hasil seperti ini. Hasil tabel silang juga tapi dengan bentuk yang berbeda. Jadi sebenarnya
menggunakan RStudio ini banyak benar cara untuk menampilkan data. Yang pertama kita bisa pakai tabel summary atau TBL summary yang ini untuk melihat tabel silang, dan bisa juga menggunakan tabel biasa gitu, yang tampilannya seperti ini. Disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, kita baru bisa masuk ke analisis, teman-teman. Di analisis yang pertama, sesuai yang saya jelaskan waktu kelas kemarin, itu analisis yang akan kita lakukan adalah analisis korelasi untuk antar variabel nominal. Yang pertama yang kita lakukan adalah untuk koefisien korelasi variabel nominal berbasis chi-square atau chi-square. Di sini kita bisa codingan dulu yang bagian ini untuk melihat chi-square testnya. Yang bagian ini. Oke, kalau sudah, ini teman-teman bisa lanjut lagi ke codingan selanjutnya, yaitu bagian ini. Ini sebenarnya digunakan untuk kebutuhan dari kita menghitung menggunakan V-Kramer nantinya, yaitu statistik. Yang pertama statistik, ini kita pengen lihat nilai chi-square-nya. Lalu parameter ini untuk melihat DF atau degree of freedom. Lalu p-value ini untuk melihat apakah yang diterima adalah hipotesis 0 atau hipotesis 1-nya. Dan yang terakhir expected ini untuk menyimpan tabel frekuensi dari data kita. Nah, untuk mengetahui istilah-istilah ini silahkan biar tidak boros waktu ya. Jadi teman-teman bisa tonton aja atau baca aja di modul yang ada di Classroom. Itu sudah lengkap banget. Kita bisa run aja seperti apa hasilnya. Di sini kita dapat chi-square-nya 600, sekian, untuk DF-nya 30, dan di sini kita dapat bahwasannya hipotesis 1 kita diterima dan hipotesis 0-nya ditolak. Artinya terdapat hubungan antara tempat tinggal dengan kendaraan utamanya. Oke, sebenarnya dari sini aja kita sudah bisa narik kesimpulan gitu, apakah ada hubungan atau tidak. Tapi untuk melihat besar hubungannya, kita itu bisa pakai beberapa cara, teman-teman. Yaitu salah satunya menggunakan V-Kramer gitu. Di koefisien V-Kramer ini kita bakalan melihat seberapa besar kira-kira hubungan antara jenis tempat tinggal dengan kendaraan utama itu tadi. Yang mana bisa teman-teman ketikkan lagi ya codingan yang ini. Itu silakan teman-teman ketikkan saja. Kalau sudah, nanti hasil akhirnya ketahuan. Oke. Di sini sudah kelihatan untuk nilai V-Kramer-nya adalah 0,277 gitu. Yang mana di sini kita tadi sudah tahu bahwasannya hipotesis 1 kita diterima, itu artinya kita sudah tahu ada hubungannya antara kendaraan utama dengan tempat tinggal. Lalu nilai 0,277 ini bagaimana Bang cara narik kesimpulannya? Itu sebenarnya bisa dilihat di modul. Di sini ada tabelnya. Nah, ini dia tabel interpretasinya. Bisa teman-teman lihat nilai kita tadi adalah 0,277, yang mana itu ada di rentang 0,1 sampai 0,29. Artinya hubungan rendah atau hingga sedang gitu. Jadi begitu ya cara narik kesimpulannya. Selanjutnya, ini masih dengan V-Kramer. Sebenarnya ini adalah cara simpelnya gitu ya, teman-teman, untuk menggunakan rumus V-Kramer. Tapi minusnya teman-teman harus install package R Companion dulu. Ya, silahkan dicari jaringan yang cukup kuat, karena saya pribadi gitu ya mengalami masalah jaringan ketika install package ini. Jadi coba dicari jaringan yang memungkinkan. Lalu coba jalankan codingan yang di bawah ini. Codingan yang di bawah ini sebenarnya sama dengan yang di atasnya tadi, yaitu untuk menghitung nilai Kramer V atau V-Kramer-nya.
Yang mana kalau kita run, ya kita dapat nilai Kramer V-nya adalah 0,2778. Persis dengan yang di atasnya. Ya, itu 0,2778. Oke, selanjutnya kita coba dengan metode yang lain. Apakah hasilnya bakalan sama gitu. Nah, untuk yang metode selanjutnya, yaitu nominal berbasis error atau ada istilah lainnya yaitu lambda, itu kita butuh install package dulu yang namanya RCPA3. Di sini kita bisa masukin rumus lambda-nya. Jadi bisa langsung ketahuan. Jadi itu ya kelebihan dari menggunakan RStudio, yang mana kita bisa nambahin berbagai package untuk membantu pekerjaan kita atau mempersingkat rumus-rumus kita. Jadi teman-teman di sini bisa install dulu RCPA3-nya, baru ketika sudah terinstall baru jalankan library-nya dan masukin rumusnya tadi. Oke. Kalau ngikutin codingan yang ini, itu hasilnya belum muncul, teman-teman. Kayak gini nih. Kita coba run sesuai dengan yang ada di modul. Nah, itu hasilnya belum muncul. Untuk memunculkan berapa nilai lambdanya, itu teman-teman harus munculkan dulu tanda atau nilai lambdanya dengan cara kopas bagian ini, copy bagian ini, lalu tekan enter dan paste di sini untuk memunculkan nilai lambdanya. Di sini kita dapat nilai lambdanya 0,037. Gimana Bang cara narik kesimpulan untuk yang korelasi berdasarkan error atau lambda ini? Jadi nilai lambda ini itu range-nya 0 sampai 1. Dia semakin mendekati 1, maka nilai atau korelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya itu semakin kuat. Tapi semakin dia mendekati 0, dia itu korelasinya semakin lemah. Jadi begitu ya cara menarik kesimpulan untuk nilai lambdanya. Oke, selanjutnya sebenarnya masih banyak dengan metode-metode yang lain, tidak hanya menggunakan error dan Kramer V, tapi bisa teman-teman pelajari untuk metode-metode yang lainnya melalui modul atau bahan ajar yang ada di kelas ya. Oke, lanjut kita ke variabel ordinal. Di sini untuk variabel ordinal itu kita butuh untuk install package lagi VCD Extra, yaitu sebuah package yang memungkinkan kita untuk pakai GK Gamma. Nah, untuk variabel ordinal ini sebenarnya banyak juga ya cara nentuin korelasinya, tapi di sini kita bakalan pakai metode gamma. Di metodenya korelasi antar variabel ordinal ini, itu kita tidak hanya menentukan seberapa kuat hubungannya, tapi arah hubungannya juga, apakah negatif atau positif. Nah, itu perlu diingat karena itu yang akan menjadi pembeda antara nominal dengan ordinal. Ordinal kita hanya tahu doang apakah ada hubungan atau tidak dan kuat atau tidak hubungannya. Sedangkan di ordinal ini kita bisa melihat apakah seberapa besar kira-kira hubungannya dan apakah hubungannya itu ke arah yang positif atau yang negatif. Ya, kalau sudah install package-nya yang ini, itu sisa teman-teman run aja kode yang ini. Kita run. Oke. Di sini kita akan melihat hubungan antara uang saku dan tingkat semester. Oke, di sini kita sudah dapat nilai gamma, standar error, dan CI. Tapi perlu dicatat, nilai gamma yang kita pakai itu bukan yang ini. Walaupun di sini ke print ya ada nilai gammanya, tapi dari gamma yang ada di sini itu baru gamma yang nilai gamma dari semua dari berbagai variabel yang ada di dalam
perhitungan ini. Yang kita butuhkan itu hanyalah nilai C sama nilai D-nya. Nah, untuk itu kita harus lihat dulu nih berapa nilai C sama D-nya. Di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya nilai C-nya adalah sekian dan nilai D-nya sekian. Ini bisa teman-teman lihat di modul ya. Nah, yang kode yang ini itu silakan diketik. Tapi dari sini itu baru kalau lihat dari ini ya, dari modul itu baru kelihatan nilai C sama D-nya doang. Untuk melihat nilai gamma sebenarnya itu teman-teman harus melakukan codingan yang ini. Silahkan diketik, lalu kita akan dapatkan nilai gamma kita itu sebesar yang ini. Nah, nilai gamma ini juga sama kayak nilai lambda tadi, yaitu nilainya adalah 0 sampai 1 atau 0 sampai min 1. Nah, untuk nilai untuk menarik kesimpulannya juga sama, dia semakin dekat dengan angka 1 itu artinya hubungannya semakin kuat, namun dia semakin menjauhi angka 1 itu hubungannya semakin tidak kuat. Atau semakin mendekati angka 0 maka hubungannya semakin melemah. Nah, untuk angka minus dan plusnya ini menunjukkan hubungan mereka apakah mendekati positif atau mendekati negatif gitu. Yang mana di sini kita lihat nilainya justru negatif, yang artinya arah hubungannya itu ke negatif. Begitu. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat mengerjakan. Jangan lupa dikerjakan untuk setiap latihannya. Silakan diperhatikan lagi di modulnya. Ada beberapa latihan yang perlu teman-teman kerjakan. Untuk link pengumpulan ada di Classroom dan akan menyusul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.